Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Farmasi A angkatan 2023 akan menjelaskan mengenai lemak. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum biokimia. Yang pertama ada pengertian lemak. Apa itu lemak? Lemak merupakan salah satu bagian dari senyawa hidrokarbon yang tidak larut dalam air. Struktur lemak dan minyak sebenarnya memiliki kesamaan. Maka dari itu, lemak dan minyak bisa disebut sama. Namun, lemak sering dikaitkan dengan wujud yang padat, sedangkan minyak berwujud cair. Lemak merupakan salah satu contoh makromolekul yang tersusun atas molekul yang lebih kecil yang disebut dengan asam lemak. Struktur lemak disusun oleh asam lemak yang merupakan senyawa asam karboksilat dengan rantai karbon yang sangat panjang. Selanjutnya ada struktur gliserida. Gliserida yang dikenal juga sebagai asil gliserida atau asil gliserol adalah lemak sederhana dalam bentuk senyawa ester. Gliserida terbentuk dari reaksi kimia antara gliserol dan asam lemak. Gliserol memiliki 3 gugus hidroksil yang bisa bereaksi dengan asam lemak membentuk gugus asil dalam ikatan ester. Jumlah senyawa lemak ini menentukan pengelompokan dan penamaan gliserida sesuai dengan jumlah alkohol yang teresterifikasi dan posisi gugus asilnya. Pada gambar ini, menggambarkan reaksi hidrolisis dari sebuah molekul gliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Hidrolisis adalah reaksi kimia di mana sebuah molekul dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dengan penambahan molekul air. Molekul gliserida terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat pada 3 molekul asam lemak melalui ikatan ester. Dalam reaksi ini, molekul air bereaksi dengan ikatan ester pada gliserida. Ikatan ester pada gliserida terputus melepaskan molekul asam lemak dan hasil akhir dari reaksi ini adalah 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Struktur lemak. Lemak jenuh. Asam lemak jenuh pada rantai karbonnya tidak terdapat ikatan rangkap atau bisa dikatakan seluruh ikatannya berupa ikatan kovalen tunggal saja. Lalu lemak tak jenuh. Struktur asam lemak tak jenuh memiliki rantai karbon berikatan rangkap, tidak hanya ikatan kovalen tunggal saja. Nah, lalu ini merupakan gambar dari struktur lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh memiliki rantai karbon lurus yang tidak mengandung ikatan rangkap atau hanya memiliki ikatan tunggal antara atom karbon. Biasanya berbentuk padat pada suhu ruang seperti mentega atau lemak hewani. Nah, struktur ini cenderung lebih stabil dan mudah menumpuk di pembuluh darah. Lalu yang kedua ada struktur dari asam lemak tak jenuh. Memiliki rantai karbon yang mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap atau ditandai dengan garis merah pada gambar. Nah, ikatan rangkap menyebabkan rantai menjadi bengkok, sehingga asam lemak tak jenuh lebih cair pada suhu ruang, seperti minyak zaitun atau minyak ikan. Lalu, lemak jenuh cenderung lebih sehat untuk tubuh dibandingkan asam lemak tak jenuh. Nah, perbedaan utama terletak pada keberadaan ikatan rangkap dan bentuk rantai karbonnya yang memengaruhi sifat fisik dan perannya di dalam tubuh. Lalu ini merupakan contoh makanan yang mengandung lemak jenuh. Contohnya ada keju, daging, telur, dan susu murni. Lemak jenuh umumnya berasal dari hewan dan bersifat padat pada suhu ruang. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah, sehingga beresiko pada kesehatan jantung. Lalu, ini merupakan contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Contohnya ada kemiri, alpukat, kedelai, dan kelapa. Lemak tak jenuh biasanya berasal dari tumbuhan dan berbentuk cair pada suhu ruang. Jenis lemak ini dikenal lebih sehat karena membantu meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, keduanya memiliki fungsi penting di dalam tubuh, tetapi konsumsi lemak tak jenuh dianjurkan lebih banyak dibandingkan dengan lemak jenuh.
Jenis lemak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lemak sederhana atau trigliserida, yang kedua ada lemak campuran, dan yang ketiga ada lemak asli. Trigliserida merupakan bentuk lemak paling sederhana yang hanya terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak, sehingga struktur lemak trigliserida sangat sederhana. Contoh lemak sederhana misalnya plastitin, lilin, dan juga minyak. Kemudian yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran ialah gabungan dari struktur lemak dengan senyawa lainnya yang bukan lemak. Contohnya fosfolipid atau campuran lemak dan fosfat, fosfatidilkolin atau campuran lemak fosfat dan kolin, serta lipoprotein, campuran lemak dan protein. Yang ketiga ada lemak asli atau yang biasa disebut derivat lemak, merupakan senyawa yang didapatkan dari proses hidrolisis lemak seperti kolesterol dan asam lemak. Nah, berdasarkan sumber lemak terbagi menjadi 2, ada lemak hewani dan ada lemak nabati. Lemak hewani yaitu lemak yang bersumber dari hewan, contohnya seperti ikan, telur, susu, daging, dan keju. Yang kedua ada lemak nabati, yaitu lemak yang bersumber dari tumbuhan, contohnya seperti alpukat, minyak kelapa, minyak jagung, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, lemak diekskresikan sebagai karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, lemak di dalam makanan tidak semuanya dicerna ataupun diserap, melainkan ada sebagian yang terbuang melalui urin. Jika kadar lemak tinggi disebut sebagai steatorrhoea. Pengujian analisis kualitatif lemak dilakukan dengan 6 uji. Yang pertama ada uji kelarutan lemak, yang kedua ada uji pembentukan emulsi, yang ketiga uji keasaman lemak, keempat uji penyabunan minyak, kelima uji kolesterol, dan yang keenam ada uji kristal kolesterol. Nah, yang pertama ada uji kelarutan lemak. Percobaan dilakukan dengan menyiapkan 5 tabung reaksi yang ditambahkan dengan air, alkohol 96%, eter, kloroform, dan natrium karbonat. Masing-masing tabung ditambahkan dengan minyak kelapa sebanyak 2 tetes, kemudian dikocok dan amati sifat kelarutannya. Dari hasil yang didapatkan, air yang ditambahkan minyak tidak dapat bersatu. Hal ini karena keduanya memiliki sifat kepolaran yang berbeda, yaitu nonpolar dan polar, sehingga tidak dapat bersatu. Sedangkan alkohol 96% yang ditambahkan dengan minyak kelapa akan menjadi larut secara sempurna. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki sifat kelarutan yang tinggi. Kemudian eter kloroform yang ditambahkan dengan minyak kelapa, dia akan larut. Hal ini dikarenakan eter dan kloroform merupakan pelarut organik sehingga akan dapat larut sempurna dengan pelarut nonpolar seperti minyak. Kemudian yang terakhir ada natrium karbonat yang ditambahkan dengan minyak kelapa akan menghasilkan membentuk emulsi yang stabil karena asam lemak yang bebas dalam larutan lemak akan bereaksi dengan soda membentuk sabun. Dapat disimpulkan dari pengujian pertama mengenai kelarutan lemak, minyak kelapa tidak dapat larut dalam air. Hal ini dikarenakan memiliki sifat kepolaran yang berbeda, sedangkan dalam alkohol 96% dapat larut. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki kelarutan yang tinggi. Sedangkan eter dan kloroform dapat larut sempurna dalam minyak kelapa dikarenakan eter dan kloroform ini merupakan pelarut organik. Sedangkan natrium karbonat yang ditambahkan dengan minyak kelapa, dia akan membentuk emulsi yang stabil dikarenakan asam lemak yang bebas di dalam larutan lemak bereaksi dengan soda membentuk sabun. Sabun mempunyai daya aktif permukaan sehingga tetes-tetes minyak menjadi tersebar seluruhnya. Pengujian kedua yaitu uji pembentukan emulsi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari minyak. Uji pembentukan emulsi ini terbagi 2, ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Dikatakan stabil apabila larutan tersebut dapat menyatu setelah dikocok. Dikatakan tidak stabil apabila larutan tersebut tidak dapat menyatu meskipun telah dikocok. Emulsi ialah dispersi atau suspensi penstabil suatu cairan dalam cairan tertentu di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuknya emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut sebagai emulsifier atau emulsifying agent.
yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Bahan emulsifier ini dapat berupa protein, gom, sabun, atau garam empedu. Percobaan dilakukan dengan menyiapkan 5 tabung reaksi, di mana tabung pertama diisi dengan air dan minyak kelapa, tabung kedua air, minyak kelapa, dan natrium karbonat, tabung ketiga air, minyak kelapa, dan sabun, tabung keempat protein dan minyak kelapa, tabung kelima diisi dengan empedu encer dan minyak kelapa. Nah, setelah dicampurkan, dikocok, dan diamati pembentukan emulsi tersebut. Dari hasil pertama, air yang ditambahkan dengan minyak kelapa terbentuk emulsi yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki sifat kepolaran yang berbeda. Kemudian dari tabung kedua, air yang ditambahkan minyak kelapa dan natrium karbonat terbentuk emulsi yang stabil. Hal ini dikarenakan asam lemak yang bebas di dalam larutan lemak akan bereaksi dengan soda membentuk sabun. Kemudian pada tabung ketiga, air yang ditambahkan dengan minyak kelapa dan sabun membentuk larutan emulsi yang stabil. Hal ini dikarenakan sabun terbuat dari molekul yang memiliki ujung hidrofilik atau suka air dan ujung hidrofobik atau takut air. Sabun ini bertindak sebagai jembatan antara molekul minyak dan air. Molekul sabun terdiri dari ikatan panjang rantai hidrokarbon, karbon, hidrokarbon C, dan H asetat. Nah, kemudian hal ini menjadi kunci dalam mencampurkan air dan minyak. Ketika larutan sabun ditambahkan, salah satu ekornya akan berikatan dengan air dan ekor lainnya berikatan dengan minyak. Dengan begitu, air dan minyak dapat saling berikatan dan pada akhirnya bercampur, sehingga sifat dari sabun ini yaitu sebagai emulgator. Nah, pada tabung keempat, protein yang ditambahkan dengan minyak kelapa terbentuk emulsi yang stabil. Protein ialah surface active agent yang efektif karena memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan interfasial antara komponen hidrofobik dan hidrofilik pada bahan pangan, sehingga larutan protein dapat dijadikan sebagai emulsifier atau emulgator. Pada larutan empedu yang ditambahkan dengan minyak terbentuk emulsi yang stabil. Garam empedu merupakan senyawa amfipatik yang mengandung bagian hidrofilik dan hidrofobik. Pada saat minyak ditambahkan dengan larutan empedu, maka garam empedu akan membantu memecah minyak menjadi tetesan-tetesan kecil. Tetesan-tetesan minyak kecil yang terbentuk kemudian akan terstabilkan oleh lapisan garam empedu di sekitarnya, yang mana dapat mencegah tetesan minyak untuk dapat bersatu kembali. Akibatnya emulsi yang terbentuk menjadi stabil. Dari hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu emulsi yang tidak stabil dapat menjadi stabil apabila ditambahkan suatu emulsifier atau emulgator, yaitu berupa protein, gom, sabun, atau garam empedu. Pada uji ketiga, yaitu uji keasaman lemak, bertujuan untuk mengetahui sifat asam basa pada minyak kelapa. Minyak murni pada umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengi bersifat asam. Hal ini disebabkan minyak mengalami hidrolisis dan oksidasi menghasilkan aldehida, keton, dan asam-asam lemak bebas. Proses ketengikan pada lemak atau minyak dapat dipercepat dengan adanya cahaya, kelembapan, pemanasan, aksi mikroba, dan katalis logam tertentu, seperti Fe, Ni, atau Mn. Sebaliknya, zat-zat yang dapat menghambat terjadinya proses ketengikan disebut antioksidan, misalnya tokoperol atau vitamin E, asam askorbat atau vitamin C, polifenol, hidroquinon, dan flavonoid. Cara kerja dalam uji ini, yang pertama adalah teteskan sedikit minyak kelapa pada porselin. Ujilah dengan kertas lakmus, amati perubahan warna yang terjadi. Ulangi percobaan dengan menggunakan minyak kelapa tengi. Uji selanjutnya adalah uji penyabunan. Tujuan uji ini untuk mengetahui terjadinya hidrolisis pada minyak oleh alkali. Lemak dan minyak dapat terhidrolisis lalu menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH atau KOH melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut sebagai penyabunan atau saponifikasi. Cara kerjanya: saponifikasi, masukkan 5 ml minyak kelapa ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 1,5 gram NaOH dan 25 ml alkohol 95%.
lalu panaskan sampai mendidih selama 15 menit. Untuk mengetahui apakah reaksi penyabunan telah sempurna, ambillah 3 tetes larutan, kemudian larutkan dalam air. Bila larut, maka menunjukkan reaksi telah sempurna. Setelah sempurna, uapkan alkohol yang tersisa sampai habis. Dinginkan lalu tambahkan 75 ml air dan panaskan sampai semua sabun larut. Selanjutnya adalah untuk uji sifat-sifat sabun atau kesadahan. Yang pertama, ambil 6 ml larutan sabun dengan pipet ukur, lalu netralkan dengan asam asetat encer. Yang telah netral dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing masukkan ke dalam tabung reaksi. Ke dalam tabung 1, 2, dan 3 berturut-turut tambahkan CaCl2 5%, MgSO4 5%, dan Pb asetat 5% sebanyak 5 ml. Lakukan pengocokan dengan kuat, amati dan catat perubahan yang terjadi. Ulangi percobaan menggunakan deterjen lalu bandingkan hasil yang didapat. Yang kelima adalah uji kolesterol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya sterol atau kolesterol dalam suatu bahan secara kualitatif. Kelompok lipid seperti fosfolipid dan sterol merupakan komponen penting yang terdapat dalam membran semua sel hidup. Kolesterol adalah sterol utama yang banyak terdapat di alam. Untuk mengetahui adanya sterol atau kolesterol, dapat dilakukan uji kolesterol menggunakan reaksi warna. Salah satunya ialah reaksi Lieberman-Burchard. Uji ini positif bila reaksi menunjukkan warna yang berubah dari merah, kemudian biru dan hijau. Warna hijau yang terjadi sebanding dengan konsentrasi kolesterol dalam bahan. Cara kerjanya, yang pertama siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Isilah tabung pertama dengan 1 ml minyak kelapa, tabung kedua dengan 5 tetes minyak ikan, tabung ketiga dengan 5 tetes kolesterol 0,5%. Pada setiap tabung tambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Lalu tambahkan pula 10 tetes asam asetat anhidrit. Lalu melalui dinding tabung tambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat. Kocoklah dengan hati-hati dan diamkan beberapa detik. Amati perubahan yang terjadi. Uji yang terakhir adalah uji kristal kolesterol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kristal dari kolesterol. Kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenalin bagian luar atau adrenal cortex, dan jaringan syaraf. Jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, maka akan mengendap beberapa kristal. Endapan kolesterol dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau arterosclerosis karena dindingnya menjadi tebal. Akibatnya, elastisitas pembuluh darah menjadi berkurang sehingga aliran darah terganggu. Kolesterol dalam serum tidak terdapat bebas, melainkan berkonjugasi sebagai lipoprotein, yaitu pembentuk protein yang terdiri dari 25% kolesterol dan 75% ester asam lemak tidak jenuh. Cara kerjanya, yang pertama adalah larutkan sedikit kolesterol dalam alkohol panas, lalu ambil setetes larutan kolesterol dan teteskan pada gelas preparat. Lalu biarkan sampai semua alkoholnya menguap. Periksa kristal kolesterol di bawah mikroskop.